Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi pertama pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mencapai 5,5%. Untuk inflasi, Bank Indonesia menegaskan bahwa sinergi yang telah terjalin bersama pemerintah masih dan akan terus diperkuat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,7% sampai 5,5%, diikuti dengan penguatan nilai tukar Rp14.000 sampai Rp15.100 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Bank Indonesia memprediksi tingkat inflasi akan lebih rendah pada 2024, yakni 1,5% sampai 3,5% dibandingkan asumsi tahun ini di angka 2% sampai 4%. Prediksi tersebut didasari oleh perekonomian Indonesia yang saat ini stabil, bahkan cenderung terus tumbuh. Pertumbuhan tersebut tak bisa dilepaskan dari adanya dorongan sektor ekonomi domestik yang tetap bertumbuh di tahun goncangan ekonomi global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, sektor domestik yang cukup berkontribusi pada tahun ini yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta investasi non-bangunan. Dari lapangan usaha, sektor ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan yang baik. Demikian juga di berbagai daerah yang tingkat ekspornya cukup tinggi. Kami juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri masih akan terus membaik, didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi khususnya non-bangunan. Dari sisi permintaan juga ini ekspor ini terus tumbuh positif dengan kenaikan permintaan global. Sehingga secara keseluruhan kami meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu terus meningkat. Dari lapangan usaha, semua lapangan usaha sektor ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Demikian juga di berbagai daerah juga pertumbuhan ekonomi baik, itu khususnya di daerah-daerah yang ekspornya cukup baik. Sehingga secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa ekonomi 2023 akan tumbuh 4,5 sampai 5,3% dan akan meningkat pada 2024 menjadi 4,7 sampai 5,5%. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai, Bank Indonesia juga memperkirakan kinerja neraca pembayaran Indonesia akan tetap surplus dengan didukung oleh rendahnya defisit transaksi berjalan, serta masuknya aliran portofolio asing dan penanaman modal asing. Bank Indonesia mengungkapkan program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Sumatera Utara. Terkait aspek produksi, Deputi Dewan Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyebutkan potensi dampak dari El Nino harus dimitigasi. Bank Indonesia kembali menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Helatan tersebut kali ini diadakan di Sumatera Utara dengan mengusung tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan kerjasama daerah terintegrasi membawa Sumatera Utara menjadi semakin bermartabat. Melalui gerakan ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengkampanyekan sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Pengendalian inflasi pangan menjadi hal yang krusial di mana situasi global yang semakin tidak menentu telah membuat banyak negara berguguran menjadi pasien IMF. Serta di wilayah Indonesia di tahun ini juga diprediksi harus menghadapi El Nino, di mana dapat berpengaruh besar terhadap produk lumbung pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Tom Sitohir selaku Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengajak seluruh tim pengendali inflasi, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Secara umum di tahun ini kekeringan yang panjang yang dikenal dengan sebutan El Nino tentunya itu juga sangat mempengaruhi. Secara teorinya untuk Sumatera Utara terimbas hanya sedikit karena yang paling banyak adalah NTB, NTT, Bali, Jawa sampai dengan Sumatera Selatan.
Ini yang paling banyak imbas kekeringan daripada El Nino tadi. Namun demikian, lumbung-lumbung pangan tentunya yang ada di Sumatera Utara ini sangat diharapkan untuk bisa membantu menstabilkan harga tadi. Untuk itu, sekali lagi saya minta kepada para kepala daerah untuk menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing, serta para seluruh stakeholder yang berkaitan dengan inflasi. Sektor pertanian menjadi sangat penting, di mana kontribusi pertanian tersebut mampu memberikan andil 2.428 triliun atau 12,40% terhadap total produk domestik bruto Indonesia sebesar 19.584,4 triliun. Sektor pertanian ini juga menyediakan lapangan kerja yang menjadi sumber mata pencaharian dari 38 juta jiwa atau sebanyak 26,87% dari total angkatan kerja Indonesia. Oleh karena itu, adanya El Nino yang diperkirakan melanda Indonesia harus dapat dimitigasi melalui intervensi berbagai kebijakan. Dari aspek produksi, potensi dampak dari El Nino harus kita mitigasi. Ya, kita mitigasi melalui pemberian alsintan seperti pompa air, hand traktor, water sprayer set, hingga traktor roda 4. Di samping itu, untuk mendukung program pemerintah, Bank Indonesia juga akan turut bersinergi dengan berbagai stakeholder melalui pemberian bantuan alat sensor tanah dan cuaca, serta bibit atau polybag cabai merah untuk mendukung keberhasilan program digital dan urban farming di wilayah Sumatera Utara ini. Juda juga menuturkan, Bank Indonesia mengusung 3 program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Sumatera, yaitu pertama, program penguatan produktivitas pangan, program penguatan nilai tambah dari sektor pangan, dan program perluasan kerjasama antar daerah. Ketiga program tersebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan utama dalam pengambilan inflasi di Sumatera Utara, baik yang bersumber dari aspek produksi, aspek distribusi, maupun aspek konsumsi. Lalu dari sisi pembiayaan, Juda juga memastikan pemerintah juga sudah menetapkan target KUR sebesar 450 triliun rupiah pada APBN 2023. Ia menyebut pada saat ini untuk level nasional, plafon KUR yang sudah didistribusikan sebesar 415 triliun rupiah. Juda menegaskan, Bank Indonesia mendukung agar penyaluran KUR berjalan dengan efektif. Ia menuturkan, Bank Indonesia memberikan stimulus dan insentif kepada bank-bank yang menyalurkan KUR dan kredit UMKM yang melalui insentif giro wajib minimum, sehingga bank-bank memiliki keleluasaan yang lebih baik. Pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga sebesar lebih dari 2.000 triliun untuk berbagai proyek prioritas pada tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran prioritas yang disiapkan itu dalam rangka mendorong transformasi ekonomi negara. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah menganggarkan dana sebesar 2.044 triliun rupiah untuk program prioritas pada tahun 2024 mendatang. Program prioritas tersebut meliputi 5 sektor, yakni pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan. Untuk pendidikan, pemerintah menganggarkan 643,1 triliun rupiah hingga 695,3 triliun rupiah yang akan disalurkan untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Untuk perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan dana sebesar 503,7 triliun rupiah hingga 546,9 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan bantuan langsung tunai desa. Untuk anggaran infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar 396,9 triliun rupiah sampai dengan 477,5 triliun rupiah. Untuk anggaran kesehatan, dialokasikan sebesar 187,9 triliun rupiah hingga 200,8 triliun rupiah. Dan untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 104,3 triliun rupiah hingga 124,3 triliun rupiah. Untuk mendukung berbagai reform dan langkah-langkah pembangunan fundamental ini, tahun 2024 kami mengusulkan anggaran prioritas di dalam mendorong transformasi ekonomi sebagai berikut. Pendidikan akan mencapai 643,9
triliun hingga 695,3 triliun untuk meneruskan berbagai program maupun program-program baru dan penguatan link and match serta berbagai training vokasi. Ini terutama untuk yang sudah ada dan sudah menjadi di pasar tenaga kerja. Jadi kita mulai yang paling dini seperti ibu hamil dan PAUD hingga kepada yang sudah bekerja mendapatkan seluruh alokasi untuk pendidikan ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan nama-nama calon anggota Dewan Komisioner OJK kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pansel melaporkan hasil seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk 2 jabatan baru yang sesuai dengan undang-undang. Presiden Joko Widodo menerima 6 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK yang diserahkan langsung oleh Panitia Seleksi atau Pansel OJK. Dari 6 nama tersebut, nantinya Presiden akan memilih 4 nama yang akan diserahkan ke DPR Republik Indonesia. Adapun 2 jabatan Dewan Komisioner OJK tersebut, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lain merangkap anggota DKOJK. Jabatan selanjutnya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, Aset Kripto merangkap anggota DKOJK. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang merupakan Ketua Pansel OJK menyebutkan, proses seleksi sudah berjalan sejak 29 Maret 2023 dengan jumlah pendaftar sebanyak 1.345 orang. Kemudian 118 orang dinyatakan memenuhi keseluruhan persyaratan untuk mengikuti tahapan seleksi dan pada akhirnya Pansel merekomendasikan 6 nama kepada Presiden Joko Widodo. Ke-6 nama tersebut yakni Agusman, Adi Budiarso, Budi Santoso, Hasan Fauzi, Erwin Haryono, dan Mardianto Ediwan Danusabuto. Menko juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki waktu hingga 16 Juni 2023 untuk memilih 4 nama yang nantinya akan diserahkan kepada anggota DPR dan sesuai rencana anggota DKOJK yang terpilih nantinya akan dilantik pada tanggal 11 Agustus 2023. Untuk pelaksanaan selanjutnya, Bapak Presiden akan mengirim kepada DPR 4 nama untuk 2 jabatan KE ini, yang kemudian DPR akan melakukan fit dan proper test dalam jangka waktu maksimal 45 hari. Diharapkan kedua kepala eksekutif OJK ini akan bisa dipilih dan kemudian dilantik pada tanggal 11 Agustus 2023. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.